Bentar. Oke. Sebentar ada motor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan sistem informasi di bank. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Fitian Asani, NIM 41141927, dan rekan-rekan saya yang pertama yaitu Dwita Juwita dengan NIM 4114190046. Yang kedua yaitu Siti Nur Hidayati dengan NIM 4114190053. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami terkait sistem informasi di bank yang kami judul Bank D Makmur. Kami akan mempresentasikan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan analisa kasus, yang kedua yaitu terkait dengan DFD atau data flow diagram, yang ketiga yaitu terkait dengan ERD atau entity relationship diagram. Oke, kita langsung masuk saja ke analisa kasusnya. Langsung saja yang pertama yakni analisa kasus. Bank D Makmur adalah bank yang didirikan oleh mahasiswa Makmur 2019 yang nasabahnya terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf di Universitas Negeri Semarang. Prosesnya sebagai berikut. A. Setiap calon nasabah yang akan menjadi nasabah harus mengisi formulir dengan biaya administrasi sebesar 100.000. Yang B. Nasabah dapat melakukan penarikan maksimal senilai 10 juta. Yang C. Terdapat dua jenis bunga, yakni bunga pinjaman dan bunga tabungan. Adapun besar bunga tabungan sebesar 5% per bulan per tahun dan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Adapun entitas Bank D Makmur antara lain ada data pendaftaran, data nasabah, data non nasabah, data admin, data tabungan, data penarikan, data peminjaman, dan data bunga. Entitasnya terdiri dari pendaftaran, nasabah, non-nasabah, admin, tabungan, penarikan, peminjaman, dan bunga. Selanjutnya yakni atribut atau field, terdiri dari 8 entity. Yang pertama ada entity pendaftaran, terdiri dari nomor daftar, nama nasabah, tanggal daftar, status daftar, dan biaya daftar. Yang kedua, entity nasabah, terdiri dari nomor nasabah, nama nasabah, password, TTL nasabah, alamat nasabah, nomor telepon nasabah. Yang ketiga, ada entity non-nasabah, terdiri dari nomor non-nasabah, nama non-nasabah, TTL non-nasabah, alamat non-nasabah, nomor telepon non-nasabah. Selanjutnya, yang keempat, ada entity admin, terdiri dari nomor admin dan nama admin. Yang kelima, ada entity tabungan, terdiri dari nomor nasabah, nama nasabah, jumlah yang ditabung, tanggal menabung, dan lama menabung. Yang keenam, entity penarikan, terdiri dari kode penarikan, nomor nasabah, nama nasabah, jumlah penarikan, tanggal penarikan. Yang ketujuh, ada entity peminjaman, terdiri dari kode peminjaman, nomor peminjam, nama peminjam, tanggal peminjam, jumlah pinjaman, dan lama pinjaman. Dan yang terakhir, ke-8 ada entity bunga, terdiri dari nomor nasabah, nama nasabah, jenis bunga, besar bunga, dan total. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivian. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan pemodelan data, ya, rancangan DFD atau data flow diagram. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan DFD kita, ya. DFD sistem informasi di bank. Yang pertama yaitu sistem informasi kami berjudul yaitu Bank D Makmur. Kemudian yang kedua terkait dengan external entity-nya, itu ada calon nasabah, admin, nasabah, non nasabah, tabungan nasabah. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan data flow. Ada beberapa contohnya yaitu registrasi, konfirmasi registrasi, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu terkait dengan proses
Prosesnya apa aja sih? Yang pertama yaitu terkait dengan registrasi atau pendaftaran, bisa dilakukan oleh nasabah baru ketika akan melakukan tabungan atau penabungan gitu. Yang kedua yaitu terkait dengan pinjaman oleh non nasabah. Kemudian yang kedua yaitu penabungan yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan penarikan oleh nasabah. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan peminjaman yang bisa dilakukan oleh nasabah ataupun dari non nasabah. Dan yang kelima yaitu ketika melakukan peminjaman maka akan diwajibkan melakukan angsuran ya. Yang pertama yaitu nasabah yang boleh melakukan angsuran. Yang kedua yaitu non nasabah. Oke, kita lanjut ke gambarnya ya. Oke, dari awal yaitu awalnya calon nasabah akan melakukan registrasi. Kemudian dari Bank Demakmur akan merequest registrasi ke admin. Kemudian dari admin akan mengkonfirmasi registrasi ke sistem informasinya dan kemudian dari Bank Demakmur akan memberikan nomor nasabah ke calon nasabah. Kemudian ketika calon nasabah sudah memiliki nomor nasabah, maka itu artinya sudah menjadi nasabah resmi. Yang itu artinya nasabah bisa melakukan tabungan atau penabungan, kemudian bisa melakukan penarikan. Oke, ketika nasabah melakukan penabungan, maka diagram alirnya akan mengalir ke tabungan nasabah. Kemudian ketika nasabah akan melakukan penarikan, maka dari tabungan nasabah akan mengalir ke nasabah. Begitu. Kemudian ketika dari non nasabah akan melakukan peminjaman, maka diwajibkan mengisi biodata ya ataupun registrasi begitu. Kemudian diagram alirnya akan mengalir yaitu request peminjaman ke request registrasi ke admin atau peminjaman begitu. Kemudian dari admin akan konfirmasi peminjaman. Setelah itu dari sistemnya akan memilihkan kode begitu, akan mendapatkan kode, kemudian kode tersebut akan dialirkan ke tabungan nasabah, kemudian tabungan nasabah akan mengalirkan pinjaman ke non nasabah yang awalnya merequest peminjaman. Setelah itu, setelah dari non nasabah maupun dari nasabah melakukan peminjaman, maka diwajibkan untuk melakukan angsuran yang bisa dilaksanakan 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali begitu. Oke, mungkin itu dari DFD. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya terkait dengan ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke, yang selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Hubungannya, yang pertama, satu nasabah hanya boleh melakukan 1 kali pendaftaran. Yang kedua, selanjutnya akan dikonfirmasi ke satu admin. Ketiga, non-nasabah melakukan konfirmasi ke satu admin. Keempat, nasabah dapat melakukan 1 kali atau beberapa kali setor uang atau menabung. Yang kelima, dalam menabung akan mendapatkan bunga per tahun. Yang keenam, nasabah boleh melakukan 1 kali peminjaman. Ketujuh, non-nasabah boleh melakukan 1 kali peminjaman. Yang kedelapan, nasabah dapat melakukan beberapa kali atau tidak sama sekali penarikan. Berikut digambarkan dalam TR diagram. Yang pertama, nasabah yang memiliki atribut nomor nasabah sebagai primary key, nama nasabah, tempat tanggal lahir nasabah, alamat nasabah, paspor nasabah, dan nomor telepon nasabah hanya dapat melakukan 1 kali pendaftaran. Entitas pendaftaran sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu nomor daftar sebagai primary key, nama nasabah, biaya daftar, tanggal daftar, dan juga status nasabah. Dalam pendaftaran, lalu akan dikonfirmasi ke satu admin. Yang entitas admin sendiri memiliki atribut nomor admin sebagai primary key dan juga nama admin. Lalu, nasabah juga dapat melakukan beberapa kali penabungan. Di entitas penabungan terdapat atribut nomor nasabah sebagai primary key, nama nasabah, jumlah yang ditabung,
tanggal menabung, dan juga lama menabung. Lalu dalam menabung, maka akan mendapatkan 1 kali bunga per tahun. Dalam entitas bunga ada beberapa atribut, yaitu nomor nasabah sebagai primary key, nama nasabah, jenis bunga, besar bunga, dan juga total. Lalu nasabah juga dapat melakukan 1 kali peminjaman. Di peminjaman sendiri ada nomor peminjam, tanggal pinjam, lama pinjam, nama peminjam, kode peminjaman sebagai primary key, dan juga jumlah yang dipinjam. Lalu ada nasabah juga dapat melakukan beberapa kali atau tidak sama sekali penarikan yang memiliki beberapa atribut, yaitu nomor nasabah, nama nasabah, jumlah penarikan, tanggal penarikan, dan juga kode penarikan sebagai primary key. Lalu, non-nasabah juga dapat melakukan peminjaman dengan cara non-nasabah harus mengkonfirmasi terlebih dahulu biodatanya kepada admin. Non-nasabah sendiri terdiri dari beberapa atribut, yaitu nomor telepon non-nasabah, alamat non-nasabah, nomor non-nasabah sebagai primary key, nama non-nasabah, dan juga tempat tanggal lahir non-nasabah. Nah, non-nasabah sendiri dapat melakukan 1 kali peminjaman. Kira-kira seperti itu penjelasan dari ER diagram Bank Cimatur. Silakan, Fitian. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.